Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman. Aku teman-teman podcast. Kali ini aku mau memberikan bacaan doa yang bisa kamu bacakan ketika kamu sedang kesusahan atau sedang dalam keadaan terdesak. Ketika kamu lagi di ujung tanduk sekalipun, Allah akan menolong kamu. Ketika kamu dalam keadaan sempit banget, Allah akan melapangkan rezeki kamu. Jika hari ini kau merasa bingung membuat apa dengan masalah yang menimpa pada dirimu, segera amalkan bacaan doa ini. Aku masih tahu yang bacaannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baca mudah hafalkan ya. Ketika kamu menambahkan doa ini, insya Allah akan mengijabahkan doa kamu langsung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini adalah doa Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Doa ini artinya dia tiada Tuhan yang engkau selain Allah. Sungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Tiada ilah selain engkau Maha Suci. Sungguh engkau termasuk orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 27. Buat kamu yang lagi banyak tipe masalah, buat kamu yang pengen lancarkan rezekinya, yang mau lancarkan segala urusan doa ini, yang penting kamu harus tahu syaratnya. Yang pertama, pahami dan dari tersebut jangan memesan lagi. Mereka tawarkan kepada Allah sesuatu dosa apa yang telah kamu buat di masa lalu. Dan terakhir, kamu harus percaya dan yakin kalau Allah itu akan mengabulkan doa kamu. Amalkan dan izinkan doa ini di setiap kehidupan kamu sehari-hari. Jangan sampai kelewatan. Zisan apa harus disimpan sekali, karena insya Allah doa kamu segera dijawab Allah SWT. Sehingga kamu bisa sampai kamu dan wafat. Subhanallah dan hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya dulu. Silakan. Tadi diceritakan bahwa doa ini tuh doanya siapa? Nabi Yunus ketika sedang apa? Sedang tidak menahan perut ikannya. Sedang di dalam perut ikan. Saya mau tahu ceritanya. Kok bisa Nabi Yunus itu berada dalam perut ikan? Bisa diceritakan ceritanya? Iya. Gimana tuh ceritanya? Ketika Nabi Yunus ketika menyembah patung berhala itu, dia tidak mau beriman kepada Allah. Ketika sedang mendatangkan azab di sebuah angin kencang ya, yang membuat hancur ya. Lalu Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya ya. Kaumnya, kotanya. Lalu Nabi Yunus pergi ke naik apa? Kota. Pergi ke kota lain. Naik apa? Menyeberangi menyeberangi laut, naik kapal. Lalu datanglah bencana. Tadi apa? Badai. Kapalnya itu tenggelam gitu. Nabi Yunus pun tenggelam. Iya. Itu. Terjun ke laut ya. Terjun ke laut. Terjun ke laut Nabi Yunus tuh. Kenapa bisa terjun ke laut? Menyelamatkan diri. Setelah di laut, Allah menyuruh apa untuk menyelamatkan Nabi Yunus? Menyuruh siapa? Menyuruh ikan ya. Menyuruh ikan ya. Kayak gitu ceritanya tuh. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus merasa apa? Merasakan apa? Merasa sakit ya. Merasa sakit. Kenapa sakit? Ditelan ikan. Iya sih. Ya. Nah, tapi kan ditolong sama Allah. Ya. Merasa kedinginan ya. Lalu Nabi Yunus pun gelapnya. Dingin dan gelap. Iya benar ya. Dingin dan gelap selama di dalam perut ikan tuh. Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah. Apa doanya, Mas? La ilaha illallah subhanaka kuntu minadz dzalimin. La ilaha illallah subhanaka kuntu minadz dzalimin. Apa arti doanya, Pak Ustaz? Doa itu artinya apa? La ilaha illallah subhanaka kuntu minadz dzalimin. Artinya, arti doanya apa? Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah. Sesungguhnya Maha Suci Engkau yang memasukkan yang zalim. Setelah berdoa itu Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Allah memberikan pertolongannya.
Allah menyuruh apa kepada ikan itu? kepada ikannya. Ceritanya dilanjutin. Terus sampai ke Pulau Tandus. Nabi Yunus dilemparkan oleh ikan ke Pulau Tandus yang selamat aja dari badai itu. Nabi Yunus tuh ya, dari terjangan badai. Lalu di Pulau Tandus kan Nabi Yunus pasti kelaparan tuh. Allah menolongnya gimana? Menolongnya itu pohon labunya. Allah menumbuhkan tanaman apa namanya? Pohon labu. Ya. Pohon labu. Ya, Allah menumbuhkan pohon labu. Yang dijadikan apa sama Nabi Yunus tuh? Nah, Allah menumbuhkan pohon labu itu untuk apa, Mas? Ini dulu jauh dulu. Allah menumbuhkan pohon labu, fungsinya untuk apa? Pohon labu itu fungsinya adalah memakannya. Buahnya untuk dimakan dan pohonnya untuk tempat bersender atau apa? Tempat berteduh lah. Tempat berteduh Nabi Yunus. Nabi Yunus pun selamat ya. Masih ingat ya ceritanya? Iya. Cerita ini pernah diceritakan sama siapa? Nabi Yunus ya. Cerita Nabi Yunus pernah diceritakan sama siapa? Farijal. Nah, setelah Nabi Yunus selamat, Nabi Yunus pergi ke rumahnya, ke kotanya, ke kaumnya lagi. Nabi Yunus sakit kan, istirahat ya, dikasih obatnya. Nabi Yunus dikasih obat, lagi sakitnya tadi. Nabi Yunus ketika bertemu lagi dengan kaumnya, pergi ke kotanya lagi, Nabi Yunus terkejut. Kenapa terkejut? Senyum itu keberimannya. Karena umatnya udah beriman. Tahu ya agama ceritanya ya, masih ingat ya, padahal udah lama. Iya. Pintar. Makasih ya Pak Ustadz udah menceritakan cerita Nabi Yunusnya. Tutup dulu dong ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Atas kesahannya semoga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.